Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sekarang kita akan membicarakan ayat 171 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 171 surat An-Nisa ini adalah sebagai berikut. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat 171 surat An-Nisa. Terkait dengan ayat 171 ini, Allah Ta'ala melarang ahli kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dari perbuatan hulu, artinya melampaui, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beragama, dan itra, yaitu melampaui batas dalam memuji. Perkara tersebut banyak terjadi di kalangan orang-orang Nasrani, karena sesungguhnya mereka telah melampaui batas terkait dengan Isa alaihissalam, sampai-sampai mereka pun mengangkatnya melebihi manzilah atau kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, di mana mereka memindahkannya dari wilayah kenabian sampai menjadikannya sebagai Tuhan sesembahan selain Allah Ta'ala, yang mereka sembah seperti mereka menyembah Allah Ta'ala. Bahkan mereka juga berbuat hulu terhadap para pengikut dan kelompok-kelompok Isa alaihissalam, di mana di antara orang-orang yang mengaku bahwa mereka berada di atas agamanya, di mana mereka meyakini kemaksuman orang-orang tersebut dan mengikuti mereka pada setiap perkataan yang mereka ucapkan, baik hak maupun batil, baik sesat maupun benar, baik jujur maupun dusta. Oleh sebab itulah Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim dari Yahudi dan rahib-rahibnya dari Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain dari Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terkait dengan surat At-Taubah ayat 31 ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji dan menyanjung terhadapku, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji dan menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam. Karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusannya. Ali bin Al-Madini rahimahullah berkata, hadis ini adalah sahih musnad, artinya bersambung sanadnya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata, wahai Muhammad, wahai penghulu kami dan anak penghulu kami, wahai orang terbaik kami dan orang terbaik kami.
Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai kalian manusia, peliharalah oleh kalian ucapan kalian itu. Janganlah sekali-kali kalian dipermainkan oleh syaitan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Demi Allah, aku tidaklah suka kalian mengangkatku melebihi manzilah atau kedudukanku yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 171 surat An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Maksud daripada ayat ini adalah, janganlah kalian mengada-ngada dan memalsukan perkataan atas nama Allah Ta'ala dan menjadikan pasangan dan anak baginya. Allah Maha Tinggi dari hal tersebut setinggi-tingginya, Maha Suci, Maha Bersih, lagi Maha Tunggal dalam kekuasaan, kesombongan, dan keagungannya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan tidak ada Tuhan pencipta selain Dia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 171 surat An-Nisa, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan orang yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepadanya, sampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Dari ayat 171 ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya Isa alaihissalam hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah Ta'ala dan salah satu dari makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia. Dia juga salah seorang dari rasul-rasul Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam alaihissalam, yaitu Allah Ta'ala menciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat yang dikirimkan oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam. Lalu dia meniupkan ruhnya ke dalam kalimat itu dengan seizin Rabb-nya Azza wa Jalla. Tiupan tersebut ditiupkan oleh Jibril alaihissalam di kantong pakaian Maryam, lalu turun sampai masuk dalam kemaluannya sebagai pembuahan ibu bapa. Dan semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dikatakan kepada Isa alaihissalam bahwa dia adalah kalimat Allah dan ruh darinya, karena dia tidak memiliki bapa yang melahirkannya, melainkan dia tumbuh dari kalimat yang Allah ucapkan, yaitu jadilah kamu, kun fayakun, maka jadilah dia. Dan ruh yang iblis alaihissalam kirimkan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 75 yang artinya, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sedang dalam surat Al-Anbiya ayat 91 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiup ruh dari kami kepada tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Surat Al-Tahrim At-Tahrim ayat 12.
Dan Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Isa Al-Masih alaihi salam, yaitu dalam surat Al-Zuhruf ayat 59, yang artinya dia, Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, Ahmad bin Sinan Al-Wasiti berkata, aku mendengar Sa'ad bin Yahya berkata berkaitan dengan firman Allah ayat 171 surat An-Nisa, yang artinya dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka dia, Sas, berkata, bukan berarti bahwa kalimat itu menjadi Isa alaihi salam, melainkan dengan kalimat itulah tercipta Isa alaihi salam. Dulur-dulur seiman, tafsir tersebut lebih baik daripada apa yang disangkakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah berkaitan dengan firman Allah yang disampaikan kepada Maryam, yaitu ayat 171 di sini, yaitu memberitahukannya kepada Maryam alaihissalam seperti yang dia sangkakan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya. Surat Al-Imran ayat 45. Di sini maksud dari ayat itu yaitu memberitahukan kamu dengan sebuah kalimat darinya, dan dia menjadikannya sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 86 yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah mengharapkan agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam alaihissalam, lalu dia meniupkan ruh kepadanya dengan seizin Allah Ta'ala, lalu jadilah Isa alaihissalam. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya, surga adalah benar adanya dan neraka adalah hak adanya. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dia telah kerjakan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Jadi firman Allah dalam ayat 171 surat An-Nisa yang artinya dan tiupan ruh darinya, itu samalah dengan firman Allah pada surat Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya, yaitu dari ciptaannya dan dari sisinya, dan dari huruf mim bukanlah untuk tab'id sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Semoga Allah Ta'ala terus melanda mereka. Bahkan huruf min itu adalah untuk ibtida al-ghayah sebagaimana yang tercantum di dalam ayat yang lainnya. Mujahid rahimahullah telah berkata berkaitan dengan firman Allah ayat 171 surat An-Nisa yang artinya dan dengan tiupan ruh darinya, itu maksudnya adalah seorang rasul utusannya. Sedangkan yang lainnya berkata dari dan kecintaan darinya. Namun tafsiran yang paling nampak dan kuat adalah tafsiran yang pertama, yaitu bahwa Isa alaihissalam adalah diciptakan dari ruh yang diciptakan pula. Akan tetapi ruh itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk permuliaan baginya.
Sebagaimana unta, mukjizat Nabi Saleh alaihissalam dan Al-Bait Ka'bah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Yaitu dalam firman-Nya, inilah unta betina dari Allah. Surat Hud ayat 64. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 26. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Dan sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis sahih, aku pun mendatangi Robku di rumahnya. Beliau menisbatkan rumah tersebut kepada Allah Ta'ala sebagai pemuliaan. Dan itu semua satu jenis dan satu macam. Adapun firman Allah pada ayat 171 surat An-Nisa yang artinya maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, itu maksudnya adalah percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha tunggal dan maha esa. Dan dia tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki pasangan. Ketahuilah dan yakinilah bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat 171 surat An-Nisa, yaitu dengan artinya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Di sini maksudnya adalah janganlah kalian mengatakan Isa dan ibunya alaihissalam ada sebagai sekutu bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha suci dari hal tersebut, sesuci-sucinya. Ayat tersebut dan ayat yang tercantum dalam surat Al-Ma'idah, yaitu pada ayat 73 surat Al-Ma'idah, di mana Allah berfirman yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang esa. Dan juga sebagaimana Allah telah berfirman di akhir ayat di akhir surat tersebut yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau. Dan Allah Ta'ala juga berfirman pada awal surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Orang-orang Nasrani semoga dilaknat Allah Ta'ala terus melanda mereka. Lantaran kejahilan dan kebodohan, mereka tidaklah memiliki sesuatu pegangan dan kekufuran mereka pun tidak ada batasannya. Bahkan ucapan-ucapan dan kesesatan mereka menyebar luas. Di antara mereka ada yang meyakini Isa alaihissalam sebagai Tuhan sesembahan. Dan di antara mereka ada yang meyakini sebagai sekutu Allah Ta'ala. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa sebagai anak Allah Ta'ala. Mereka itu memiliki banyak kelompok yang masing-masingnya memiliki ideologi yang berbeda dan pendapat yang tidak menyatu. Sungguh baik dan bagus apa yang telah dikatakan oleh sebagian orang mutakallim, yaitu artinya seandainya ada 10 orang dari kelompok orang-orang Nasrani berkumpul, maka pastilah mereka akan berpecah belah menjadi 11 pendapat. Dulur-dulur seiman, sebagian ulama Nasrani yang masyhur di kalangan mereka, yaitu Said bin Batrib, uskup Iskandaria, pada kisaran tahun 400 Hijriah, telah menceritakan bahwa mereka berkumpul pada perkumpulan yang besar, yang pada mereka mengikat amanat agung yang mereka miliki. Namun pada hakikatnya itu adalah pengkhianatan rendah dan hina. Itu terjadi pada masa Konstantin, yaitu pendiri kota Konstantinopel yang masyhur. Mereka berselisih pendapat terhadapnya tanpa ada aturan yang batasan yang jelas. Padahal ketika itu mereka berjumlah lebih daripada 2.000 uskup. Mereka berpecah belah menjadi banyak kelompok dari golongan. Setiap 50 orang, 20 orang, 100 orang, 70 orang di antara mereka berada di atas satu pendapat. Dan ada yang lebih dari itu juga, ada yang kurang. Ketika Raja Konstantin melihat kelompok besar dari mereka yang melebihi 300 orang, yaitu 318 orang, dan mereka telah bersepakat dengan satu pendapat, maka raja itu pun mengambilnya, membelanya dan mendukungnya. Dan Raja Konstantin adalah
seorang ahli filsafat yang cerdas, dan dia membantah pendapat-pendapat yang lain. Kabinet 318 orang itu pun terbentuk. Banyak gereja dibangun untuk mereka. Mereka membuat beberapa kitab dan undang-undang untuk segenap orang-orang Nasrani, dan mereka mengadakan amanat yang mereka berikan kepada anak-anak kecil agar mudah diyakini oleh mereka, dan mempercayakan kepada mereka. Para pengikut mereka disebut juga Al-Malakiyah. Lalu mereka kembali mengadakan perkumpulan yang kedua, dan lahirlah di antara mereka kelompok Yakubiyah. Kemudian mereka mengadakan perkumpulan yang ketiga, dan lahir pula di antaranya mereka kelompok Nasturiyah. Semua kelompok tersebut menetapkan ketiga unsur pada diri Isa Al-Masih. Namun mereka berselisih pendapat tentang tata caranya dan tentang ketuhanan dan kemanusiaannya menurut yang mereka sangkakan. Apakah kedua-duanya menyatu atau tidak menyatu? Apakah keduanya bercampur baur atau sekedar bertempat di dalam dirinya? Mereka berselisih hingga menjadi 3 pendapat. Dan masing-masing dari mereka mengkafirkan kelompok yang lain. Sedangkan kita, kaum muslimin, mengkafirkan ketiga kelompok tersebut. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 171 surat An-Nisa yang artinya berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu, dan seterusnya. Yaitu di sini maksudnya akan terjadi kebaikan kalian. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 171 surat An-Nisa ini, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dan dari mempunyai anak. Itu maksudnya adalah Allah Ta'ala itu Maha Suci, lagi Maha Bersih dari hal-hal tersebut, sesuci-sucinya. Sedangkan terjemahan dari surat An-Nisa ayat 171, yaitu yang artinya segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukup Allah yang menjadi pemeliharanya. Di sini artinya adalah segala sesuatu itu adalah kepunyaan Allah Ta'ala dan makhluk ciptaannya. Dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi adalah hamba-hambanya yang berada dalam pengawasan dan pengaturannya. Dan Allah Ta'ala adalah zat pemelihara segala sesuatu. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala memiliki pasangan dan anak di antara mereka? Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain. Yaitu surat Al-An'am ayat 101. Yang artinya dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka berkata, Allah Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di antara seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih serta sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Surat Maryam ayat 88 sampai 95. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.